Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2 tentang Asmaul Husna. Nah, pembahasan pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma'u yang memiliki arti nama-nama, beberapa nama, dan al-husna yang berarti baik, yang indah. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada Quran surah Toha ayat 8. Sejarah diturunkan ayat tentang Asmaul Husna. Di dalam kitab Asbabun Nuzul diterangkan bahwa pada suatu hari Rasulullah melakukan sholat di Mekah dan berdoa dengan kata-kata Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian doa tersebut terdengar oleh sebagian kaum musyrikin. Saat itu kaum musyrikin berkata, "Perhatikan orang yang murtad dari agamanya. Dia melarang kita menyeru dua Tuhan, dan ia sendiri menyeru dua Tuhan." Dari adanya ucapan tersebut, turunlah surah Al-Isra ayat 110. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 110, kaum musyrikin mengira bahwa Rasulullah menyebut nama Allah dan Ar-Rahman karena sepengetahuan mereka di daerah Yamamah ada orang yang mempunyai nama Rahman. Dengan turunnya Quran surah Al-Isra ayat 110, hal tersebut mematahkan dugaan mereka. Pembahasan selanjutnya adalah memahami 10 Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Aziz, artinya yang maha perkasa, maksudnya yang maha mengalahkan siapapun yang melawannya dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Basit, yang berarti yang maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rezeki yang dibutuhkan hambanya, dan dia pula yang mempersempit rezeki kepada hambanya. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Ghani, artinya yang maha kaya. Maksudnya adalah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan apapun dan siapapun. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Ar-Rauf, artinya yang maha pengasih. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih terhadap hambanya tanpa pilih kasih. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Barru, yang artinya yang melimpahkan kebaikan. Kepada mereka yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Fattah, yang artinya maha memberi keputusan. Hanya Allah yang memberi keputusan atau ketentuan atas segala harapan dan cita-cita manusia. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Adl, yang artinya maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Selanjutnya Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, artinya yang terus-menerus mengurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri dan senantiasa terus mengurus makhluknya. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Latif, yang artinya maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cinta kasih yang sangat halus. Pembahasan yang selanjutnya adalah bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Selanjutnya adalah Al-Basit, ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian Al-Ghani, yang maksudnya adalah semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Lalu Ar-Rauf, kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada makanan dan minuman. Al-Barru, Allah tidak benci dan dendam kepada mereka yang menolak beriman kepadanya. Al-Fattah, banyak manusia berusaha
namun hasilnya Allah yang menentukan. Al-Adl, Allah membuat aturan untuk ditaati oleh seluruh manusia. Al-Hayyu, tidak ada yang bisa mematikan Allah karena Allah Maha Hidup. Al-Qayyum, bumi tetap berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Al-Latif, janin di dalam rahim ibu dan tidak mengetahui apa-apa, namun rezeki terpenuhi sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Pertama, Al-Aziz. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz senantiasa memelihara diri dari sifat sombong, egois, dan angkuh. 2. Al-Basit. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Basit suka membantu orang lain yang kesusahan dan tidak merasa iri. 3. Al-Ghani. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghani yakin bahwa Allah mencukupi seluruh kebutuhannya. 4. Ar-Ra'uf. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Ar-Ra'uf akan saling mengasihi satu sama lain, saling membantu, dan memberikan pertolongan. Dia juga akan menjaga silaturahmi. Al-Bar. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar gemar memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar juga berbuat baik kepada orang tua, menepati janji. 6. Al-Fattah. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Fattah memutuskan perkara secara adil, tidak memihak kepada seseorang ketika memutuskan perkara, tegas dalam berucap, serta mencintai kebenaran. 7. Al-Adl. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Adl mencintai keadilan, berlaku adil kepada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Dia juga senantiasa berlaku jujur dan berkata benar. 8. Al-Hayyu. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh. Orang yang ini juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Al-Qayyum. Mengakui kebesaran Allah dan istiqomah dalam beribadah. 10. Al-Latif. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Latif bersikap halus pada orang lain, berbicara dengan lemah lembut, saling menasehati dan mengingatkan dengan kata-kata halus, serta tindakan yang tidak menyakiti hati, cinta perdamaian, dan tidak suka perang. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.